catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara Muslim, ustadz-ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mualaf lainnya. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mualaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Damai di hati dan shalom pagi sahabat dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini boleh menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya percaya kiranya semua senantiasa dalam keadaan sehat senantiasa. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudari yang aktif di media sosial pastinya tahu tentang kisah seorang mualaf Agustan yang berpindah keyakinan dari agama Kristen ke agama Muslim. Beliau sempat viral di zamannya waktu itu sejak dia baru saja berpindah keyakinan karena beliau membuat adegan yang sangat-sangat menghina tentang kekristenan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pastilah tidak asing dengan perilaku beliau di mana beliau menantang Tuhan Yesus dengan menaruh Alkitab Kristen di bagian pantat beliau. Dan saat itu beliau sambil mengentuti Alkitab Kristen, beliau mengatakan bahwa saya mau melihat apa yang akan Tuhan perbuat pada saya atas tindakan beliau mengentuti Alkitab Kristen. Namun saudara, saat ini keadaan Ko Agustan sangat-sangat memprihatinkan. Mari kita semua mendoakan beliau, semoga beliau semakin menguatkan imannya atas kepercayaannya saat ini. Akhir-akhir ini begitu banyak postingan beliau di akun beliau. Setiap saat, setiap waktu beliau berada di rumah sakit dengan keadaan yang semakin terpuruk setiap harinya. Semoga beliau tetap kuat di dalam apa yang beliau imani saat ini, beliau percaya saat ini. Terlebih semoga Tuhan Yesus menyadarkan beliau bahwa meskipun beliau telah berpindah keyakinan, tetapi semoga beliau semakin beriman atas apa yang beliau percayai saat ini. Kita ini bukanlah apa-apa, kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Lalu bagaimana mungkin sikap dan tindakan kita yang sangat-sangat tidak berkenan di mata Tuhan, kita sampai menantang Tuhan. Bagi kita orang Kristen atau kok yang waktu itu masih beragama Kristen, menantang Tuhan Yesus dengan caranya yang sangat-sangat tergolong miris sekali ya kalau boleh dikatakan. Tetapi ya seperti itulah karakter beliau, dan percayalah bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Terlebih perbuatan yang sangat tidak terpuji, yang sangat tidak pantas dipertontonkan kepada khalayak banyak, biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetapi saudara, saya mau bilang satu hal bagi Ko Agustan ini, bahwa sepertinya beliau ini memang suka menguji-uji tentang keagamaan. Karena di agama Kristen beliau sepertinya tidak meyakini
bahkan kecewa sampai menantang Tuhan Yesus. Tetapi di video ini juga akan saudara saksikan seperti apa beliau yang kembali sangat kecewa kepada umat-umat sesama muslimnya. Seperti apakah kekecewaan beliau dan keadaan beliau, kita akan saksikan bersama-sama berikut videonya. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan. Ya, saudara terkasih, itulah sepintas atau sekilas cuplikan video keadaan kondisi fisik dan mental dari Ko Agustan, seorang mualaf yang telah meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi yang sempurna bagi kehidupan beliau. Tetapi satu sisi lainnya, beliau mengapa kembali kecewa lagi kepada para kiai atau ustadz atau sesama agama muslim beliau yang tidak atau kurang mendoakan beliau sehingga keadaan beliau semakin hari semakin terpuruk. Kita ikut mendoakan beliau. Dan seperti apa komentar dari Bang Ade Armando? Nah, berikut kita akan saksikan komentator dari tokoh muslim, tokoh yang sangat cerdas juga, sosok Bang Ade Armando. Berikut komentar beliau. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke.
Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat. Dalam videonya dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya. Ya ini penting karena Augustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mu'alaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mu'alaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mu'alaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Saya berharap Agustan mau belajar dari sang putri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bangga dan salut kepada argumen Bang Armando. Boleh memberikan argumen yang dapat diterima secara akal sehat kita di dalam beragama, khususnya bagi orang-orang percaya. Saya yakin, saya percaya bagi kita yang memiliki akal sehat tentunya sangat setuju dan sangat menerima apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Terima kasih Bang, kiranya selalu diberi kesehatan di dalam memberitakan kebenaran kepada siapapun itu tanpa memandang agama dan keyakinan. Yang terpenting di sini bahwa marilah kita hidup secara rukun dan damai di dalam menjalankan apa yang kita yakini dengan akal sehat. Karena dengan akal sehat di dalam beragama tentunya akan menciptakan
kerukunan antar umat beragama, serta toleransi yang tetap terjaga tentunya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.